Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja sesuai judul. Kemarin gua ada beberapa hari yang lalu nih, 5 hari yang lalu gua bikin tool video untuk buat tool yang bisa diambil dan dipegang dengan normal. Nah, di sini sebenarnya udah ada, cuman mungkin perlu diperjelas lah ya, karena ini video khususnya gitu. Karena ada yang request, Bang, tapi saya mesh partnya banyak. Itu yang di video abang cuma satu, gimana cara satuinnya? Nih, gue sempet bingung juga awalnya waktu pas awal-awal belajar Roblox Studio dan alhamdulillah akhirnya gue udah nemuin cara buat nyatuin mesh part yang banyak. Di sini gue ambil contoh apa ya? Mungkin gue ambil contoh di sini nasi Padang aja lah. Karena nasi Padang kan ya ada nasinya, ada lauknya, tentu pasti partnya ada banyak gitu. Best food lah malah nggak ada. Oh nasi lemak boleh juga sih. Oke. Nah, nggak sopan banget kalau ditaruh. Nggak apa-apa lah ya. Ini cuma untuk ngetes doang. Di sini nasi lemaknya berbentuk model dan di dalamnya ada banyak nih. Wih, banyak banget sumpah. Ada rice ball, fried chicken, sauce, nuts, lettuce, egg, coconut, anchovies. Banyak. Nah, buat jadiin nasi lemaknya biar nyatu pas diambil, ya, nggak. Kita cuma nggak ngambil rice ball doang, saus doang, atau kepisah lah. Supaya caranya biar menyatu adalah yang jelas kita copy dulu nasi lemaknya ya, copy. Kemudian di replicated storage kita tambahin. Oh, dibuat saja. Tambahin tool, kemudian kita paste nasi lemaknya di dalam tool. Kemudian eh oh ya, toolnya kita ubah juga namanya jadi nasi lemak. Oke. Kemudian modelnya di on group, bisa kontrol U aja. Terus, nah bebas ini kalian mau ambil handle yang mana. Kalau gua rice ballnya aja ya, karena dia udah di luar. Yang lain masih di dalam model. Nah jadi gua jadiin rice ball sebagai handle di sini. Kemudian yang lainnya yang masih dalam berbentuk model nih kan, anchovies masih model, cucumber masih model, dan kawan-kawan dan ante-antenya itu kita ungroup aja juga. Banyak banget sumpah memang. Nah, apa nih? Ada script dong. Oh, blood script. Kita nggak bakal pakai ini karena video kita nggak fokus bahas ini ya. Next, normal egg. Oke. Normal egg perlu nggak? Oh, perlu. Jadi, kalau untuk yang di workspace, kalian bebas mau nyatuin apa enggak, tapi saran gua nggak usah ya, karena nggak terlalu sebegitu penting juga. Dia yang penting adalah ketika kita megang, semua barangnya menyatu menjadi satu tool. Nah, di sini gua udah kasih namanya nasi lemak, terus handle-nya juga udah, oh, juga ada ini. Handle-nya ada dua deh. Ini ngambilnya di mana ya? Oke, langsung aja. Di sini gua ubah aja namanya, karena gua mau jadiin handle-nya cuman apanya aja, rice ball-nya aja. Next, untuk menyatukan semua part ini, nanti kan kalau misalkan dipegang kan cuman handle doang. Nah, untuk menyatukannya kita tambahin aja di sini. Ingat tadi sebelumnya kita mesti meng-ungroup, kalau dalam bentuk model ungroup saja supaya bisa kita satukan satu persatu. Nah, kita tambahin di sini weld constraint. Nah, di weld constraint ini scroll ke bawah di propertiesnya, scroll ke bawah. Part satunya kita pencet handle, terus part 2-nya pencet. Nah, di mana weld constraint itu berada? Kalau weld constraint yang ini kan berada di encov. Nah,
klik encodenya. Begitu juga dengan yang lain. Kita lakukan hal yang sama. Web constraint ini gunanya seolah-olah kita mengikat suatu part atau suatu bagian ke bagian utama. Jadi pas kita pegang dia bakalan ngikut. Part nolnya kita setting ke handle, part satunya kita eh, balikin ke parentnya weld constraint ini atau di mana weld constraint ini berada. Itu tergantung. Kalau di dalam fried chicken berarti part satunya fried chicken begitu. Ini mungkin bakalan gue skip aja lah ya karena kelamaan. Oke, di sini semua bagian atau semua part udah gue tambahin. Oh ya, ini juga belum. Kelupaan, guys. Nah, di sini juga boleh kita tambahin weld constraint terakhir ya. Part nolnya di handle, part satunya di oh dia namanya juga handle ya. Jangan. Kita bikin egg aja lah. Nah, semuanya sudah selesai. Kita kasih weld constraint ya. Oke. Nah, untuk di sininya tinggal kita tambahin proximity prompt seperti biasa. Kita ubah di sini action text-nya. Kita buat nasi lemak. Kemudian hold duration-nya seperti biasa gue bikin 0,5. Jarak maksimalnya gue bikin 5. Object tag-nya gue bikin ambil atau tag boleh. Terserah kalian mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu custom. Kalian saja. Next. Dan perlu ditambahin juga script. Nah, scriptnya juga udah gua taruh juga di deskripsi, jadi ya gak usah repot-repot lah. Dan ini perlu diingat, bagian tool itu kita perlu menggantinya dengan nama toolnya. Tadi gua bikin nasi lemak. Oke. Ya apa ini? Apa saja. Nah, sudah. Kita tes apakah berfungsi dengan baik. Nah, oke. Bisa diambil tapi telurnya itu ya. Telurnya bisa. Oke, masalah di sini adalah gua lupa menghilangkan anchor. Di sini pencet aja nasi lemaknya, terus klik lagi anchornya. Kalau jadi gelap warnanya berarti aktif. Klik lagi jadi non aktif. Kok kita coba sekali lagi. Tapi itu btw apanya itu lepas, telurnya lepas. Nah, sudah bisa dipegang dan semua partnya ayamnya apa nih timun kah? Ikannya, sayurnya, telurnya juga menyatu dengan baik. Oke, kalau masalah telur yang di sini mungkin perlu di itu kali ya, yang di workspace-nya mana? Egg, mungkin perlu di anchor. Nah, kita coba lagi. Nah, nice. Nah, kalau misalkan eh, ada beberapa kasus di mana kadang ya gara-gara banyak part yang berdempetan itu proximity prompt-nya nggak jalan. Jadi gua nyaranin kalian bikin part baru, proximity prompt dan scriptnya kalian cut aja atau Ctrl X boleh. Kalian bikin part baru sebagai pengalihan isu aja. Pengalihan isu enggak. Part ini fungsinya cuman buat jadi apa ya perantara doang. Jadi kalian kasih jarak nih, udah gue jarakin ya antara nasi lemak sama partnya juga rada ngambang. Di anchor, ingat di anchor terus. Nah, ya kali kan kayak gini bentukannya. Jadi transparansinya kita bikin satu, terus masukin aja proximity prompt sama scriptnya. Kenapa gua bikin part seperti itu? Karena beberapa kasus memang kadang proximity prompt-nya nggak muncul ya. Karena partnya banyak yang berdempetan. Jadi di sini gua pisahin.
Tergantung sih kalau kalian misalkan dengan cara yang gua tadi nggak pakai part tambahan tetap bisa jalan ya aman aja. Di gua juga tetap bisa jalan kok. Nah, di sini juga udah bisa dipegang. Oke, sekian itu aja tutorial hari ini. Singkat banget ya. Ya emang sesimpel itu sih. Ya udah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.